Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Prayogi, NIM 2311057. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal atau proyek saya yang berjudul Panti Asuhan Bunda Nuraidah bagi anak-anak yang terlantar dan berkebutuhan khusus. Jadi saya akan menjelaskan, Panti Asuhan ini merupakan salah satu lembaga sosial yang sudah berdiri sejak lama dengan semangat kepedulian para pengurus yang mengurus anak-anak di Panti Asuhan ini, memberikan pengajaran, memberikan pelajaran dan pendidikan informal lainnya, dan dengan suasana kekeluargaan mereka bisa menjalin hubungan dengan baik. Namun di balik keceriaan dan saling menjaga hubungan kekeluargaan, ada juga kesulitan dan keberatannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang seperti makan atau mandi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk belajar. Dua di antara anak-anak yang diasuh adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, maupun dari segi psikologi ataupun dari pendidikan. Ya, intinya kita harus lebih memberikan kasih sayang kita ke dia agar dia masih yakin bahwa dia bisa hidup normal seperti anak-anak pada umumnya. Salah satunya ada anak perempuan berusia 11 tahun yang dia mengalami trauma berat karena menjadi korban kekerasan seksual, dan seorang anak-anak laki-laki yang berusia 9 tahun dengan keterbelakangan intelektual yang ditelantarkan sejak bayi. Panti ini tetap memberikan yang terbaik agar bisa menerima bayi yang walaupun itu membutuhkan donasi yang lebih banyak. Jadi panti ini tetap berusaha untuk mempermudah atau menyelamatkan bayi tersebut. Namun di balik kegiatan hari-hari yang dijalani anak-anak panti, dua anak yang tadi saya jelaskan, anak perempuan yang berusia 11 tahun yang mengalami trauma karena terkena korban atau terlibat kekerasan seksual, dan anak laki-laki yang berusia 9 tahun yang memiliki IQ rendah, dan seperti itulah mereka membutuhkan pengertian yang lebih, kasih sayang lebih. Dan anak laki-laki yang berusia 9 tahun ini sering melamun, dan maka dari itu panti ini membutuhkan bantuan dana yang dimana untuk memberikan anak-anak keterbatasan dana yang dimiliki panti asuhan ini harus memprioritaskan kepentingan anak-anak. Jadi mereka ingin membangun sebuah peternakan ayam dan harus ditunda karena harus mementingkan kebutuhan dan kepentingan anak-anak. Dari pengamatan saya bahwa kebutuhan utama panti saat ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari seperti sembako, sementara rencana pembagian usaha peternakan ayam sebagai solusi kemandirian ekonomi masih tertunda. Dalam kondisi ini, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, tidak hanya dalam bentuk peningkatan dukungan psikologi dan pendidikan khusus,
Pemerintahan daerah dan lembaga sosial diharapkan dan memberikan bantuan tenaga profesional seperti psikolog anak dan guru pendidikan khusus untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus yang tinggal di panti. Pendampingan yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan dan perkembangan mereka. Ya, seperti anak-anak yang perempuan yang tadi yang terkena korban kekerasan seksual, dia harus lebih ditemani, lebih diperhatikan agar dia tidak berpikir bahwa apakah dia harus mengakhiri hidup ini. Jangan sampai, karena menurut saya dia akan melakukan hal-hal yang aneh kalau tidak ada yang melihat. Jadi harus selalu diperhatikan agar anak tersebut bisa menjalani hidupnya dengan baik dan selalu semangat dalam menjalani kehidupannya. Para pengurus pondok panti harus melakukan pendekatan yang holistis dan sensitif, memperhatikan aspek psikologis, memperhatikan aspek dan sosial. Prioritas utama adalah menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk anak-anak yang mengalami trauma kekerasan seksual. Yang pertama ada menjamin keamanan dan stabilitas. Pertama adalah memastikan anak aman dari bahaya lebih lanjut. Ini berarti melindungi anak dari pelaku lingkungan yang berpotensi menimbulkan trauma tambahan. Dukungan psikologis. Trauma kekerasan seksual dapat menyebabkan berbagai dampak anak seperti gangguan stres, trauma seperti depresi, kecemasan, dan kesulitan dalam menjalani hubungan. Untuk menangani anak-anak yang mengalami keterbelakangan intelektual, membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan penuh kesabaran. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan, karena ini merupakan kondisi seumur hidup, tetapi untuk memaksimalkan potensi anak dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pertama itu ada pemahaman dan diagnosis. Tepatnya yang terpenting adalah memastikan diagnosis yang akurat, memahami tingkat keparahan. Jadi ya, kita harus melihat tingkat keparahan dari efek penyakit anak tersebut. Bulannya, membantu anak dengan keterbelakangan intelektual adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen jangka panjang dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang memadai. Anak dengan ID dapat mencapai potensi maksimal mereka dan menjalani kehidupan yang bermakna. Ingatlah bahwa setiap anak memiliki unik dan pendekatan yang efektif akan disesuaikan dengan kebutuhan individu anak tersebut. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Gurnal atau proyek saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya menahan pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.